Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang masuk pertama bertanya, bagaimana status tahiyat di sholat sunnah yang 4 rakaat? Ya, ada sholat sunnah 4 rakaat seperti qabliyah zuhur. Bagaimana status tahiyat di dalamnya? Apakah ada tahiyat ula atau tidak? Baik, kita hadirkan dulu keterangannya, ya minimal dalil tentang salat sunnah 4 rakaat ini, baru kemudian kita coba hadirkan jawabannya. Teman-teman, di At-Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 414 dari Ummu Habibah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 414 dari Ummu Habibah. Kemudian terusan di Al-Bukhari, nomor hadis 812 dari sahabat Ibnu Umar. Ya, nama lengkapnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nanti kita bacakan. Selanjutnya untuk padanannya lagi, hadis riwayat Muslim nomor hadis 749 masih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian padanannya lagi di Al-Bukhari nomor hadis 2009 sampai nomor hadis 2012 dari Aisyah ya, radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Hadis riwayat Ummu Habibah termasuk istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Bima makna? Perhatikan kalimatnya. Siapa yang dapat konsisten menunaikan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya siang sampai malam. Jadi ada salat 12 rakaat yang mengiringi salat fardu dari siang sampai malam. Ya. Baik, apa saja itu? Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Jelas? 4 rakaat sebelum zuhur. Kita ketemu di sini ya. Baik. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. 4 tambah 2, 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Baik, 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10. Rak'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. 12 ya. Jadi ada 12 rakaat yang mengiringi salat fardu dari siang sampai dengan malam. Kalau Anda konsisten mengerjakan itu, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Maka Allah akan berikan pahala khusus pada orang ini, akan membangunkan satu rumah untuknya di surga. Dibangunkan satu rumah khusus untuknya di surga. Insyaallah. Jadi saat nanti insyaallah kita dihisab ya, dari hari kiamat nanti, wallahu taala alam bagaimana situasinya. Namun digambarkan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 864. Itu yang pertama dicari amalan salat fardunya dulu. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu, atau inna awwala ma yuhasabu bihi an-nasu. Ada 2 riwayat di sini. Yaumul qiyamati as-shalah. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah dari setiap manusia di akhirat nanti, dari hamba-hamba Allah, itu salatnya. Idza salahat salahat sa'iru 'amali. Kalau bagus salatnya, maka itu pertanda baik pada amalan-amalan yang lain. Jadi kalau ada di antara umat Islam rajin umrah berkali-kali, hajinya lebih daripada sekali, tapi salatnya bermasalah, itu tidak akan, atau memberikan indikasi yang kurang baik ya, memberikan indikasi yang kurang baik pada amalan yang lainnya. Antum silahkan kalau nggak percaya, salatnya bagus, khusyuk, enak, nyaman, keamalannya akan berdampak bagus. Silahkan kalau tidak percaya, mulai dulu. Makanya kalimat amalan soleh salat, yaitu orang-orang takwa itu setelah dia menyatakan diri beriman pada Allah yang gaib, dia buktikan imannya dengan menyempurnakan salat. Kalau orang salatnya sudah bagus, maka turunannya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mau infak dia mudah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Mau baca Al-Qur'an dia gampang. Mau puasa dia gampang. Jadi kalau antum sudah bisa menunaikan salat dengan bagus, turunan amal yang lain akan enak. Kita paham apa yang dikatakan, tiba-tiba kita tidak mengerti, banyak menghayal sesuatu, ya, kurang khusyuk dalam salat. Apa yang dilihat,
maka dilihat bin nawafil, salat-salat sunnahnya. Salat-salat sunnahnya. Maka difirmankan, unzuru fi nawafilihim, maka lihat di salat-salat nawafilnya, salat-salat sunnahnya. Jadi, orang-orang yang suka menunaikan salat sunnah, pahala pokoknya bisa menutup salat-salat wajibnya. Tapi kalau Anda bisa konsisten di 12 rakaat yang menyertai salat fardu, tidak hanya menyempurnakan salat fardu, tapi diberikan bonus, dibangunkan satu rumah di surga. Masya Allah. Perhatikan, Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW, keluarga Nabi, ya, istri Nabi, keluarga Nabi, dekat dengan Nabi di dunia dan di akhirat, surganya jelas terjamin, langsung masuk surga tanpa hisab dengan Nabi surganya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengar keterangan tadi, kata beliau, bima makna, perhatikan kalimatnya, laqad azamtu alla atrukaha tula hayati, saya bertekad tidak akan pernah meninggalkan 12 rakaat ini selama hidup saya. Selama hidup saya. Nabi sudah jelas surganya bersama Nabi dan tinggal bersama Nabi di surga, sudah punya rumah di surga dengan Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan tentang keutamaan salat sunnah, kata beliau, saya nggak akan tinggalkan selama hidup saya. Ada perempuan bukan istri Nabi, tetangga Nabi juga bukan, kerabat Nabi juga bukan, masanya jauh dengan Nabi, surganya belum jelas sampai malam ini. Masya Allah, ya, hisabnya masih menegangkan, amalan masih berantakan, diberikan kesempatan salat sunnah, jangankan sunnahnya, Masya Allah, fardunya pasti masbuk juga. Dan cita-cita masuk surga tanpa hisab, insya Allah, bersama Nabi lagi. Baik, teruskan dulu, belum terjawab ya, teruskan dulu. Nah, ini keterangan tentang 4 rakaat sebelum zuhur di At-Tirmidzi nomor hadis 414. Jadi kalau antum punya kesempatan untuk itu, jangan tunda, dan kalau bisa rencanakan. Insya Allah ya, sebentar lagi Isya, ba'da Isya ada 2 rakaat. Baik, besok kalau hidup rencanakan, insya Allah ya, sebelum subuh saya dapatkan 2 rakaat, zuhur saya dapatkan 4 rakaat, setelahnya 2 rakaat, teruskan ya. Ada yang sudah punya rumah di surga? Kalau tahu belum, kenapa nggak dibangun dari sekarang? Kan bahannya dikasih sekarang, tinggal terserah antum mau atau tidak. Keluarkan bahannya, bikin menunya, besok sempurnakan. Kalau hari ini kurang lengkap bahannya, besok lengkapi. Sekarang belum lengkap misalnya kan bahannya, subuh ketinggalan, Masya Allah, belum ada atap di rumahnya, besok kan maksimalkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, khusus untuk salat zuhur 4 rakaat sebelum zuhur, jika Anda mendapati waktu iqamahnya terlampau cepat atau keadaan tertentu yang tidak memungkinkan 4 rakaat, itu bisa ditempuh dengan 2 rakaat. Normalnya subuh sebelumnya 2 rakaat, zuhur sebelumnya 4 rakaat. Nah, ini sesungguhnya kalau bisa DKM ini mesti menyesuaikan. Jadi qobliyah zuhur dengan qobliyah subuh itu kalau bisa jeda waktunya jangan terlalu mepet ya. Kan 10 menit. Pahalanya banyak. Sayang. Namun dalam kondisi tertentu khusus untuk zuhur, kalau waktunya sedemikian mepet tidak memungkinkan 4 rakaat, maka Anda boleh tunaikan 2 rakaat. Ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma di Al-Bukhari nomor hadis 812. Dia sampaikan, hafiltu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saya hafal ya petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, 10 rakaat salat sunnah. Saya hafal petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat salat sunnah. Apa saja itu? Raka'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'da, 2 rakaat setelahnya. Raka'ataini ba'da al-maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Raka'ataini ba'da al-isya, 2 rakaat setelah isya. Raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Semuanya 10 rakaat. Nah, hadis riwayat Ibnu Umar ini tidak bertentangan dengan hadis riwayat Ummu Habibah. Tapi hadis riwayat Ibnu Umar ingin memberikan satu gambaran kondisi yang sekiranya tidak memungkinkan mengerjakan 4 rakaat sekaligus. Jelas di sini? Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, yang 4 rakaat ini bagaimana cara mengerjakannya? Apakah 4-4? Alhamdulillah ya. Awas, ingat betul pesan saya mumpung masih di awal kajian ya. Jangan mengarang dalam urusan agama ya. Mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Dalam agama tidak ada, mesti ada. Baik. Untuk menentukan apakah 4 sekaligus, 4 rakaat sekaligus, ataukah 2 itu bisa dikiaskan kepada amalan-amalan lain yang serupa tentang sholat sunnah yang dibiasakan oleh Nabi SAW. Di sini ada 2 jenis amalan yang dikerjakan oleh Nabi SAW terkait daripada 2 rakaat. Ya, khususnya yang 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Baik. Pertama, ada di hadis Muslim nomor hadis 749.
Dikiaskan pada amalan salat malam. Ya, salat malam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul lail mathna mathna. Salat malam itu Anda boleh tunaikan minimal 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi kalau Anda ingin salat malam seperti tahajud misalnya, boleh. Sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Yang mayoritas, dan saya sepakat dengan yang ini, saya lebih condong kepada yang pertama ini. Ya. Berpendapat bahwa sholat yang 4 rakaat tetap ya, dihadirkan di situ tahiyat ula dengan duduk iftirash. Seperti halnya sholat-sholat yang lainnya, termasuk seperti zuhur. Ya. Kenapa? Pertama, ada keterangan dalil di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 828. Dalil pertamanya, nomor hadis 828, masih dari Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik, beliau menyampaikan qala hatta ya'uda kullu qafarin makana, sampai sendi-sendi di punggungnya kembali tegak seperti semula. Jadi kalau teman-teman duduk iftirash, duduknya seperti itu dulu, jangan dulu baca doa, ya. Jelas di sini? Tayyib. Wa kana idza fil akhirah. Adapun kalau duduk pada rakaat yang terakhir, maksudnya lebih daripada 2 rakaat, di rakaat yang terakhir, maka keterangannya qa'ada ala tawarruk, maka beliau duduk dalam keadaan tawarruk. Jadi kalau di 2 rakaat beliau duduknya iftirash, kemudian di rakaat yang terakhir duduknya apa? Tawarruk. Nah, isyarat hadis ini menunjukkan kesan bahwa dalam duduk-duduk yang lebih daripada 2 rakaat, maka beliau duduknya duduk tawarruk. Seakan-akan melukiskan kesan di sini juga ada isyarat bahwa salat-salat yang lebih daripada 2 rakaat menghadirkan 2 tahiyat. Di pertama duduknya kemudian iftirash, selanjutnya duduknya tawarruk. Jelas di sini? Baik. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya tidak menggambarkan bahwa ada salat lebih daripada 2 rakaat, maka selesai. Duduknya sudah, imma itu iftirash, imma itu tawarruk, selesai masalahnya. Tapi ketika beliau mengatakan dan disambung kalimatnya, kalau 2 rakaat duduknya iftirash dan selanjutnya di akhir duduknya tawarruk, ini menunjukkan bahwa jika salatnya lebih daripada 2 rakaat, ada 2 tahiyat yang dikerjakan di situ. Jelas di sini? Ini pandangan para ulama. Yang kedua, sifat salat Nabi dalam setiap salat yang lebih daripada 2 rakaat itu selalu menghadirkan tahiyat ula. Maghrib berapa rakaat? 3. Ada tahiyat ula? Ada. Bukan tahiyat awal ya, tahiyat ula. Duduknya iftirash. Yang terakhir duduknya tawarruk. Isya 4 rakaat. Ada tahiyat pertama? Ada. Baik. Zuhur ada? Asar ada? Subuh ada? Baik. Subuh cuma 2 rakaat. Antum kenapa? Subuh cuma 2 rakaat, tapi setiap lebih daripada 2 rakaat selalu ada dua tahiyat. Maka mayoritas ulama berpendapat di sini, kalau antum ingin kerjakan yang 4 rakaat, maka yang terbaik adakan tahiyat di situ. Adapun yang lain mengatakan tidak perlu menggunakan tahiyat, langsung tahiyat terakhir saja. Maksudnya tidak perlu pakai tahiyat pertama, langsung tahiyat terakhir untuk membedakan antara salat sunnah dengan salat yang fardu. Tapi di sini dalilnya kurang kuat. Ya, dalilnya kurang kuat karena isyarat hadis yang menunjukkan ada tahiyat dan praktek salat Nabi yang lebih daripada 2 rakaat senantiasa menghadirkan tahiyat. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, yang salah yang tidak salat. Baik. Dan ada yang memberikan jalan tengah, dan ini cukup bagus, yaitu membagi 2, yaitu menggabungkan supaya selamat di sini, selesai. Jadi begitu sholat, ya 4 rakaat ini dibagi 2. Bukankah Nabi mengatakan 2 rakaat, 2 rakaat? Jadi kemudian Anda sholat 2 rakaat, setelah Anda salam, kemudian Anda bangkit lagi, sholat lagi 2 rakaat, dan itu jumlahnya 4 rakaat dengan dibagi 2 salam. Itu barangkali jalan tengah yang terbaik. Ya, jelas di sini? Baik, alhamdulillah. Mm-hmm.